Perkenalkan, nama saya Sylvia Menita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra semester 5. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Miracle Worker dan film Saare Zameen Par. Yang pertama yaitu film The Miracle Worker. Film ini bercerita tentang seorang anak yang tinggal di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat yang bernama Helen Keller. Helen Keller adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan atau kekurangan seperti dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Dia seorang anak yang bandel, suka marah, pembangkang, dan memiliki beberapa ciri lainnya. Hingga pada suatu hari, nenek Helen memberikan saran kepada kedua orang tua Helen untuk memasukkan Helen ke rumah sakit jiwa. Tetapi hal tersebut ditentang oleh kedua orang tua Helen, terutama ibunda Helen, karena ibunda Helen sangat menyayangi Helen dan tidak bisa menjauh dari Helen. Sampai suatu hari, orang tua Helen mencarikan guru privat atau guru les untuk Helen yang bernama Annie Sullivan atau bisa dipanggil dengan Nyonya Sullivan. Nyonya Sullivan adalah seorang guru yang bertugas untuk mengajari Helen agar Helen bisa mendengar, melihat, dan berbicara. Dan pada hari pertama Nyonya Sullivan mengajari Helen belajar mengeja dan belajar tentang huruf Braille atau bahasa isyarat. Kata pertama yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan kepada Helen yaitu doll atau boneka. Kenapa boneka? Karena Helen ini suka memegangi bonekanya. Dia tidak bisa jauh dari bonekanya. Pada saat mengajari Helen, Nyonya Sullivan banyak menerima perlakuan dari Helen yang tidak menyenangkan, seperti Nyonya Sullivan dikunci di kamarnya dan Helen membuang kunci tersebut dan memukuli Nyonya Sullivan menggunakan boneka yang sering dipegang Helen. Tetapi Nyonya Sullivan tidak menyerah begitu saja, dia tetap berusaha mengajari Helen belajar. Hingga pada suatu hari, Nyonya Sullivan berjalan-jalan di sekitar rumah Helen dan dia melihat sebuah rumah atau gubuk dan dia berniat untuk bertempat tinggal berdua bersama Helen di rumah tersebut. Hingga akhirnya dia kembali ke rumah Helen dan meminta izin kepada kedua orang tua Helen untuk dia tinggal bersama Helen selama 2 minggu. Akhirnya orang tua Helen menyetujuinya dan Nyonya Sullivan dan Helen tinggal di rumah tersebut. Selama tinggal di rumah tersebut, Nyonya Helen banyak mengajari Helen tentang cara makan di piring dengan benar menggunakan sendok, menjahit. Helen juga diajari mengenal lingkungan sekitar seperti mengenal bentuk air, daun, bunga, burung, mengenal kuda, dan sebagainya. Dengan cepat, Helen mudah memahami yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan tersebut. Dan tibalah waktunya berakhir Helen untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Dan pada saat pulang ke rumah kedua orang tuanya, Helen atau sifat-sifat buruk Helen kembali lagi seperti dulu. Dia tidak makan di piring sendiri, dia makan di piring ngambil di piring saudara-saudara yang lain, sehingga Nyonya Sullivan ini tidak suka dengan sifat Helen yang tersebut. Nyonya Sullivan pun memarahi Helen dan melarang Helen untuk melakukan hal itu lagi. Akhirnya Nyonya Sullivan disiram air oleh Helen menggunakan tekonya. Akhirnya Nyonya Sullivan menarik Helen ke pompa air untuk mengisi teko yang sudah
disiramkan kepada Nyonya Sullivan tersebut. Nyonya Sullivan mengajarkan tanggung jawab kepada Helen untuk mengisi air tersebut, dan pada saat Nyonya Sullivan memompa air tersebut dan airnya keluar, Helen berusaha mengenal air tersebut dan dia bersusah payah menyebutkan kata water karena dia susah berbicara dan dia bersusah payah. Akhirnya lama-kelamaan Helen terus berusaha mengucapkan kata water sehingga dia bisa mengucapkan kata water tersebut dengan bersusah payah. Dan dari kejadian itu Helen bisa mengenal semua benda-benda yang ada di sekitarnya dan dia menjadi seorang anak yang tidak suka marah lagi. Dia lebih patuh terhadap kedua orang tuanya. Dia banyak mengalami perubahan. Dan dengan perkembangannya Helen, kedua orang tua Helen tampak bahagia. Selanjutnya yaitu film Taare Zameen Par. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Ishan. Ia memiliki kekurangan, dia sulit belajar seperti membaca, menulis, dan hal yang berkaitan dengan tentang pelajaran yang lainnya. Selanjutnya yaitu film Taare Zameen Par. Film Taare Zameen Par adalah film yang menceritakan seorang anak yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar yang bernama Ishan. Ishan adalah seorang anak yang dicap bodoh dan nakal. Tidak hanya itu, Ishan juga kesulitan dalam membaca dan menulis di sekolah. Oleh karena kebodohan dan kenakalannya, ia sering mendapatkan hukuman dan bulian dari teman-temannya. Ia sangat berbeda jauh dengan kakaknya, Johan. Ibunda Ishan sering mengajari Ishan tentang materi-materi yang sudah dipelajari di sekolah sebelumnya. Tetapi Ishan juga tidak mudah memahami materi tersebut. Dia cepat melupakan materi-materi yang sudah dipelajari di sekolahnya. Tetapi di balik kekurangan yang dimiliki Ishan juga memiliki kelebihan yaitu pandai melukis. Dia senang melukis sesuai dengan imajinasi mereka. Tetapi ayah Ishan ini memiliki sebuah ambisi yang besar terhadap anak-anaknya. Dia sering membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya yang bernama Johan. Karena Johan ini anak yang cerdas, pandai, dan berprestasi di sekolah, sangat berbeda dengan Ishan, anak yang bodoh dan nakal. Hingga pada suatu hari, Ishan ketahuan bolos sekolah dan berjalan berkeliling-keliling kota sendirian. Akhirnya ayah Ishan marah besar dan datang ke kepala sekolah di sekolahnya Ishan. Akhirnya kepala sekolah bercerita kepada kedua orang tua Ishan, dan guru-guru juga banyak mengeluh tentang sifat-sifat Ishan di dalam kelas. Kepala sekolah Ishan berkata bahwa Ishan ini memiliki masalah dan ia harus bersekolah di tempat khusus. Akhirnya kedua orang tua Ishan memasukkan Ishan ke sekolah asrama yang memiliki aturan disiplin dan sangat ketat. Di dalam sekolah tersebut, Ishan menjadi pendiam, pemurung, karena dia sering mendapatkan hukuman dan bulian dari teman-teman dan gurunya. Tetapi Ishan ini tetap berusaha memahami apa materi yang diberikan oleh gurunya. Tetapi semakin dia berusaha untuk memahami materi tersebut, semakin dia membayangkan bahwa materi-materi atau pelajaran yang diberikan gurunya, dia berpikir bahwa materi tersebut menari-nari atau kata-kata yang diberikan guru tersebut menari-nari di kepalanya, sehingga dia sering membayang-bayangkan kata itu menari-nari, berjalan, dan lain sebagainya.
karena mendapat tekanan dari guru dan teman-temannya, akhirnya kemampuan Eshan yang melukis tadi, yang dia suka melukis, akhirnya dalam sekolah tersebut dia sudah tidak mau melukis lagi karena dia merasa dia itu sendirian, dia tidak memiliki siapapun di dalam hidupnya. Hingga suatu hari datang seorang guru seni yang bernama Ramnikum. Ramnikum ini adalah seorang guru seni pengganti guru sebelumnya. Guru ini memiliki cara mendidik yang berbeda dari guru-guru sebelumnya. Ramnikum mengajar peserta didik dengan cara mengeluarkan imajinasi yang ada di dalam pikiran mereka. Dan Ramnikum ini memberikan sebuah kertas kosong kepada semua peserta didiknya dan disuruh peserta didik untuk melukis sesuai dengan imajinasi yang mereka miliki. Dan pada saat Ramnikum memeriksa atau dia berjalan di dalam kelas memeriksa siswanya menggambar apa, akhirnya dia sampai di bangku Ishan dan dia melihat Ishan tidak menggambar apapun, tidak ada coretan apapun di dalam kertas yang diberikan guru tersebut. Ishan hanya diam dan terdiam. Akhirnya guru Ramnikum ini mencari tahu apa masalah yang dihadapi oleh Ishan melalui teman sebangkunya yang bernama Rajan Damodaran, dan guru Nikum juga datang ke rumah kedua orang tua Ishan mencari tahu lebih detail tentang Ishan, apa yang terjadi pada Ishan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya guru Nikum menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa Eshan ini memiliki penyakit diseleksia, yaitu kesusahan atau kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Guru Ram menyadari masalah yang dihadapi Ishan karena dulu ia juga pernah merasakan kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung atau yang sering disebut diseleksia. Menurut guru Ramnikum, seseorang yang mengalami diseleksia mempunyai kemampuan intelijensi yang tinggi jika kemampuan tersebut terus diasah dengan baik oleh seseorang yang memiliki penyakit tersebut dengan bantuan seorang guru yang sangat sabar dan sangat gigih dalam mengajari anak tersebut. Akhirnya guru Ramnikum ini mengajari Ishan untuk membaca, menulis, dan menghitung menggunakan anak tangga, game, dan sejenis pasir-pasiran atau sejenis pasir-pasiran yang dapat dibentuk menjadi orang-orangan. Dari situ Ishan bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dengan kesabaran dan kegigihan guru Ram ini, akhirnya Ishan menjadi mudah memahami pelajaran di sekolah, seperti dia bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dia juga tidak mendapatkan hukuman dari guru dan teman-temannya. Setelah guru Ram mengetahui Ishan ini suka atau bisa melukis dan Ishan sudah bisa membaca, mendengar, dan menghitung, akhirnya guru Ramnikum melakukan atau mengadakan kegiatan perlombaan melukis yang bisa diikuti oleh semua siswa-siswa yang berada di sekolah tersebut dan guru-guru tersebut untuk meningkatkan kepercayaan diri Ishan dan memperlihatkan kemampuan Ishan kepada semua orang. Akhirnya Ishan mengikuti kegiatan lomba melukis tersebut
dan dia keluar sebagai pemenang juaranya yang mengalahkan semua orang yang sedang mengikuti perlombaan tersebut. Setelah ia keluar sebagai pemenang, orang tua Ishan sangat bangga melihat perkembangan Ishan, dan sempat ayah Ishan bersedih karena dia sempat tidak percaya kepada guru Nikum yang bisa merubah Ishan menjadi lebih baik. Akhirnya, hasil lukisan Ishan dijadikan sebagai sampul buku tahunan oleh sekolah tersebut. Setelah kejadian itu, Ihsan menjadi siswa yang bisa bersaing dengan teman-temannya, dan nilai-nilai di sekolah dia juga tidak di bawah rata-rata lagi. Pesan moral atau hikmah yang dapat diambil dari kedua film tersebut yaitu kita harus banyak-banyak bersyukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa dalam menjalani hidup ini. Kita harus tetap semangat dan berjuang untuk mencapai apa yang telah kita inginkan. Di film ini juga terlihat bahwa peran kedua orang tua sangat penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Tidak hanya orang tua, guru juga sangat memiliki peran penting sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan setiap anak juga mempunyai bakat, potensi, kemampuan yang ada pada diri mereka yang bisa mereka kembangkan. Kita sebagai orang tua harus bisa mendukung bakat atau kemampuan yang ada pada diri anak tersebut agar berkembang sesuai dengan kemampuan anak tersebut, bukan karena ambisi dan kemauan dari kedua orang tuanya, karena setiap anak itu adalah spesial. Mungkin ini saja review dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.